warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang anak-anak semuanya. Kami dari kelompok 4 IoT akan memperlihatkan hasil kerja kami, yaitu tentang outdoor smart farming berbasis IoT, dengan dimana di smart farming ini kami akan memonitoring dan pengendalian kelembapan tanah otomatis pada tanaman daun bawang menggunakan SP32 serta Blink. Sebelum kami lanjut, perkenalkan nama saya Mutiara dengan NIM 231107-2023. Saya Olivia dengan NIM 231107-3008. Dengan saya Pinda Wijaya Putri dengan NIM 231107-2022. Saya ada Fuzia Ramzah Tarifa dengan NIM 231107-2022. Oke, pada presentasi ini kami akan menjelaskan 5 dasar utama daftar isi dari presentasi ini. Pertama, kami akan menentang pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan serta manfaat dari proyek ini, serta landasan teori, desain hardware, serta desain software, dan kesimpulan dan saran dari hasil proyek ini dan rekomendasi pengembangan ke depannya untuk proyek ini. Selanjutnya akan dibahas oleh Olivia. Yang pertama yaitu latar belakang dibuatnya proyek ini adalah karena proses penyiraman tanaman masih digunakan secara manual. Cara tersebut membutuhkan waktu dan tenaga serta berisiko menyebabkan tanaman kekurangan atau kelebihan air. Oleh karena itu, kami memanfaatkan teknologi IoT agar kondisi tanaman yang dipantau secara real time. Pada proyek ini, kami memilih tanaman daun bawang sebagai objek penelitian karena membutuhkan kelembapan tanah yang cukup stabil agar dapat tumbuh dengan baik. Next. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini adalah merancang sistem monitoring berbasis IoT menggunakan ESP32. Selain itu, kami mengimplementasikan sensor DHT dan sensor kelembapan tanah untuk membaca kondisi lingkungannya. Sistem juga mampu melakukan penyiraman otomatis berdasarkan kelembapan tanah serta menyediakan kontrol melalui aplikasi Blink. Selanjutnya manfaatnya yaitu dari sistem adalah pengguna dapat memantau kondisi tanaman secara real time, mengurangi penyiraman secara manual, menghemat penggunaan air, serta meningkatkan kualitas tumbuhan pada tanaman. Sebelum kita masuk ke rancangan, kami akan membahas terlebih dahulu landasan teori dari proyek kami ini. Yang pertama itu ada Internet of Things, yaitu menghubungkan perangkat hardware ke jaringan internet agar dapat saling menukar data dan dapat dipantau dari jarak jauh. Yang kedua yaitu ada ESP32, yaitu sebagai otak sistem dari proyek ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan dua sensor. Yang pertama itu ada sensor soil, di mana sensor soil itu untuk mengukur kelembapan tanah, ya, di mana agar tahan umur panjang dibanding sensor resistif. Yang kedua itu ada soil relay module, di mana itu untuk sebagai saklar mengendalikan pompa air. Selanjutnya ada Blink atau platform Blink, di mana di sana akan nantinya untuk memonitoring data yang akan kita uji. Untuk ini merupakan desain komponen sistem yang akan kita koneksikan ke ESP32. Nah, tadi kan ada dua sensor, yaitu sensor soil dan sensor DHT22, di mana sensor soil ini dia akan nantinya dihubungkan ke GPIO 34, di mana dia membutuhkan tegangan lebih dari 3,3 volt. Yang kedua itu ada sensor DHT22, itu dihubungkan ke GPIO 04, dan di antara dua sensor ini kami menambahkan resistor 10 kilo, yaitu sebagai antara data VCC dan DHT22 agar pembacaan
kecil. Makanya kami menggunakan resistor 10 kilo ohm. Kemudian relay modul itu nanti akan mengontrol sebagai saklar pengendali pompa airnya. Nah, kami juga menggunakan catu daya 5 volt karena untuk menyuplai tegangan dari relay dan pompa air tadi. Nah, ini merupakan diagram blok yang dimana si sensor dan soil moisture tadi akan diproses oleh si ESP32. Setelah pemrosesan data, maka data akan dikirim ke Blink, di mana Blink itu telah tersambung ke WiFi atau jaringan internet, dan di mana di bawahnya itu relay juga akan bekerja untuk mengirimkan datanya ke pompa air, dan kemudian terakhir itu datanya itu dikendalikan lewat aplikasi di HP smartphone yaitu Blink. Nah, selanjutnya masuk ke prinsip kerja sistem. Yang pertama yaitu ESP32 akan terhubung ke Wi-Fi dan dia akan membaca sensor HT22 dan soil moisture setiap 2 detik. Selanjutnya data akan dikirim ke Blink Cloud dan akan ditampilkan secara real time di dashboard smartphone. Nah, kami di sini ada 2 mode, yaitu mode otomatis dan mode manual. Selanjutnya akan saya tampilkan flowchartnya. Nah, ini flowchartnya. Pada mode otomatis, yang pertama itu mulai, nanti sensor DHT22 dan soil moisture akan terbaca. Kemudian data akan terkirim ke Blink Cloud. Jika mode aktif, yaitu pada kelembapan kecil dari 50%. Nanti pompanya akan menyala atau relaynya juga aktif. Dan jika kelembapannya besar dari 75%, maka pompanya akan mati dan akan kembali ke ulangi baca sensor. Selanjutnya pada mode manual, yaitu mode manual dapat dipilih pada aplikasi Blink dan dapat mematikan dan menghidupkan skor secara otomatis. Pengguna dapat menekan tombol 5, yaitu nanti adanya tools on dan tools off sesuai perintah. Nanti notifikasinya akan terupdate dan nanti akan terulangi lagi sesuai waktu. Baik, di sini yang dilihat adalah tampilan dashboard Blink yang kami gunakan. Kami menggunakan 5 virtual pins, masing-masing berguna 6 virtual pins, masing-masing berguna sebagai suhu udara, kelembapan udara, kelembapan tanah, kontrol pompa, toggle mode, status kondisi tanah. Dapat dilihat di depan, integernya sudah kami gunakan untuk sesuai dengan data yang kami ambil di Google dan sesuai untuk data tanaman yang kami gunakan, yaitu daun bawang sendiri. Selanjutnya adalah di tampilan yang ada di HP. Dapat dilihat yang di pertama, ini adalah mode otomatis. Di mode otomatis ini ketika kelembapan tanah yang 0 atau kurang dari 50, maka Blink akan mengirimkan notifikasi dan penyiraman tanaman IoT untuk tanaman korin, dan pompa akan hidup secara otomatis. Selanjutnya adalah optimal. Di optimal dapat dilihat di sebelah. Ketika di atas 50, di bawah 75 itu kami dapatkan optimal, di mana tanah sangat baik untuk tanaman. Selanjutnya yaitu di sebelahnya paling ujung adalah terlalu basah, otomatis pompa juga akan mati karena terlalu basah untuk cacah tanaman. Aku belajar coding aja. Ini sampai habis ya. Ini adalah yang pertama yaitu sistem Aku belajar coding selalu. berbasis internet of things ini berhasil dirancang menggunakan ESP32, DHT22, sensor kelembapan tanah, relay, dan pompa air. Selanjutnya, sistem mampu untuk memonitor suhu udara, kelembapan udara, dan kelembapan tanah secara real-time melalui platform Blink. Selanjutnya, penyiraman otomatis berjalan secara efektif. Tentu saja pompa dapat aktif saat kelembapan kurang dari 50% dan akan mati ketika kelembapan besar dari 75%. Selanjutnya, aplikasi Blink berhasil digunakan sebagai alat muka monitoring dan kontrol jarak jauh via smartphone. Dan yang terakhir yaitu sistem meningkatkan efisiensi penyiraman dan mengurangi kebutuhan pengawasan manual. Nah, apa saja sih yang dapat kami kembangkan setelah ada proyek ini? Yaitu pertama, kami dapat menambahkan sensor dari panel surya, yaitu menambahkan panel surya sebagai sumber energi alternatif agar sistem dapat beroperasi secara mandiri tanpa menggunakan listrik atau terhubung ke daya. Selanjutnya ada sensor pH dan cahaya, yaitu menambahkan sensor pH tanah dan sesuai intensitas cahaya untuk memonitoring kondisi tanah lebih komprehensif.
Selanjutnya ada kamera pemantau. Kamera ini dapat divisualkan kepada penambang secara langsung melalui aplikasi link atau platform lainnya. Selanjutnya ada database cloud untuk menyimpan dan menganalisis data historis jangka panjang. Dan yang terakhir itu kami dapat menambahkan notifikasi lengkap melalui SMS dan berbagai platform lain. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan proyek kami. Ini dapat dilihat di aplikasi Blink. Kami sedang menggunakan toggle manual, di mana kami bisa untuk on off kan pompa yang ada di HP sehingga terjalankan yang ada di alat. Ini mati, kami hidupkan. Dia hidup. Manual ini. Manual. Terus nanti ini sudah manual, ini hidup dan kita lanjut ke otomatis. Otomatis kan ini optimal. Optimal kita ubah ke otomatis. Blinknya akan keluar dan dia akan mati kalau sudah terlalu basah. Atau kita lanjut ke sini, ininya tanah kering itu. Otomatis. Berapa ditentukan? 75 Bu. Ini tanah karena kering terus dia nanti menyerap Bu, makanya belum itu nanti. Mas. Sudah terlalu basah, dia mati. Mati. Jadi otomatis kalau terlalu lama dia mati. Mati.